Ada beberapa pendapat bahwa masjid tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan juga tetap melaksanakan sholat Jumat kalau zonanya hijau. Di situ saya perhatikan antara zona hijau, baik itu zona merah, kuning, menurut saya itu harus dipertimbangkan. Karena alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa walaupun melalui online ya, karena kita taat kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, pemimpin kita menyuruh kita untuk menahan diri, untuk menyuruh kita membatasi diri dalam perjumpaan atau menjaga jarak, ya. Menjaga jarak dan lebih banyak disuruh di rumah saja. Maksudnya baik agar penyebaran dari virus corona COVID-19 bisa kita stop biar tidak terus berjalan. Alhamdulillah warga Nahdlatul Wathon dari malam nisfu Sa'ban kita telah mengadakan hiziban bersama sedunia, baik itu yang di Mekah, kalian di Indonesia sudah pasti, yang di Yaman, yang di Sudan dan lain sebagainya. Alhamdulillah berjalan dengan baik, berjalan dengan sangat luar biasa, antusias yang sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, sangat bersyukur bisanya kita berjumpa walaupun melalui online. Pemerintah kita sedang berusaha untuk bagaimana wabah yang sedang menyebar di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tanah air tercinta, agar bisa selesai, agar tidak berkembang lagi. Usaha pemerintah, usaha para medis di seluruh rumah sakit, di seluruh tempat-tempat isolasi sangat luar biasa. Mari kita hargai perjuangan mereka semua dengan cara, khususnya sebagai warga Nahdlatul Wathon, saya minta kepada kita semua untuk bisa menahan diri sesuai dengan petunjuk dari pemerintah kita, dari Presiden Republik Indonesia, dari Menteri Kesehatan, dan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat. Mari kita bersama apa yang terbaik untuk agama, nusa dan bangsa kita jalan. Di tengah-tengah masyarakat banyak yang masih gaduh. Maaf, dari tanda kutip, maaf, masalah gaduh, masalah masjid, masalah ibadah di masjid. Dari MUI Pusat sudah mengeluarkan, MUI NTB sudah mengeluarkan, malah sudah ada revisinya kembali. Dari pemerintah juga sudah ada. Itu semua demi kebaikan kita bersama. Jadi mari kita jangan memaksakan diri ibadah. Sampai saya melihat di beberapa masjid, maaf, saya lihat di beberapa berita, sampai ada yang memaksa masuk ke masjid, walaupun masjid itu dijaga. Mari kita lestarikan masjid, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara keributan. Banyak fatwa-fatwa yang keluar, ya semuanya demi kebaikan kita. Saya secara pribadi memandang itu semua, melihat itu semua perlu dievaluasi kepada kita semua. Kepada kita semua, bagaimana kita mengevaluasi diri, mengevaluasi semua tindakan kita. Ada beberapa pendapat bahwa masjid tetap melaksanakan sholat 5 waktu dan juga tetap melaksanakan sholat Jumat kalau zonanya hijau. Di situ saya perhatikan antara zona hijau, baik itu zona merah, kuning,
menurut saya itu harus dipertimbangkan. Karena apakah zona hijau tidak menutup kemungkinan ada yang dari zona merah akan berkunjung ke zona hijau? Apakah bisa dijamin? Tentu tidak. Contoh, yang ambil contoh ini, misalnya di suatu daerah A. Daerah A ini zonanya merah. Di daerah C ini zonanya hijau. Di daerah B ini zonanya kuning. Karena di zona merah tidak ada orang ibadah, semuanya di rumah, masjid ditutup, apakah tidak mau menutup kemungkinan karena ada yang sangat ingin ibadah, sangat ingin ke masjid, berlarilah dia ke zona C. Karena dianggap zona C ini, daerah C ini zona hijau. Ternyata yang ikut sholat di zona hijau ini, dia kena. Dia membawa COVID-19. Berkumpul, berbaur bersama. Apakah itu bisa dijamin? Apakah itu bisa dijamin? Tidak ada penyebaran di sana. Itu harus dipertimbangkan. Maaf, banyak fatwa yang kita dengar. Alhamdulillah, dari Majelis Ulama Indonesia yang biasa, fatwa-fatwa dari lain ada juga. Kita perlu mengingat flashback ke zaman Nabi Muhammad SAW pernah tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya karena adanya orang. Pernah juga tidak sholat di masjid karena adanya hujan yang begitu lebat dan lain sebagainya. Sangat banyak kisah-kisah dari Nabi Muhammad SAW yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik maknanya. Jadi mari, bagaimana kita membantu pemerintah kita, bagaimana kita membantu para pejuang kesehatan yang ada di seluruh rumah sakit. Mereka meninggalkan keluarganya dengan taruhan nyawa. Mereka meninggalkan keluarganya dengan taruhan nyawa. Kita bantu biar beban mereka cepat berakhir dan negara kita segera aman dari wabah COVID-19. Itu mungkin harapan saya kepada khususnya warga Nahdlatul Wathon. Kita jaga kekompakan kita seperti bahasa ini Maulana Syekh, kompak, utuh, bersatu, tetap berpegang kepada keyakinan kita. Yakin, ikhlas, istiqomah. Itu yang terpenting. Karena kita sebagai warga Nahdlatul Wathon, saya sebagai ketua umum besar Nahdlatul Wathon, mengajak seluruh warga Nahdlatul Wathon, khususnya kaum muslimin muslimat pada umumnya untuk tetap tidak kekompakan, tetap menjaga keutuhan kita di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita selangkah sayun, kita bersama-sama memerangi, kita bersama-sama menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Puasa Ramadan sudah tinggal sebentar lagi, Jumat depan sudah kita puasa Ramadan. Mari kita bersihkan hati, kita sucikan diri. Kita bersama-sama melangkah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan. Segala sesuatu harus suci dari hati. Pertama harus hati yang kita bersih. Bagaimana hati kita bersih? Bagaimana perilaku kita? Bagaimana tindakan kita? Sebagai cerminan, sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada ajaran agama Islam, yang taat kepada sunnah-sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kami dari lembaga fatwa Nahdlatul Wathon juga ketuanya Tuan Guru Haji Lalu Anas Asri, yang sekretarisnya Tuan Guru Haji Syahri Ramadan sudah mengeluarkan fatwa. Beberapa fatwa sudah dikeluarkan. Kami dari besar Nahdlatul Wathon belum meng-share insya Allah dalam waktu dekat. Minggu-minggu ini kami akan keluarkan semuanya demi kemaslahatan kita bersama, semuanya demi ibadah kita bersama, baik itu dalam menyambut bulan suci Ramadan, dalam berpuasa, dalam ibadah kita apakah itu di masjid atau di rumah. Cuma saran saya secara pribadi, mari
kita berdiam diri di rumah saja dulu. Kita menyempatkan diri bersama keluarga tercinta. Kita ibadah bersama di rumah. Pahalanya insya Allah sama. Semuanya tergantung dari niat kita yang ibadah. Semuanya tergantung dari hati kita yang akan melaksanakan ibadah. Ya, kita itikaf. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir. Kita bisa itikaf. Tapi kalau kita masih ada saja argumen-argumen itu yang membuat tidak bisa nanti untuk segera berakhir semuanya. Seperti COVID-19 sebenarnya wabah yang saya yakin bisa kita atasi, bisa kita selesaikan, cuma mari bagaimana hati kita, cara kita untuk segera berubah ke arah yang lebih baik. Hati Allah wa hati wa Rasul wa ulil amri. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib." Berdoalah kalian semua, niscaya saya akan mengabulkan. Akan dikabulkan. Doa yang mana? Doa yang terucap, doa yang keluar dengan niat yang ikhlas, doa yang keluar dengan benar-benar hati dari hati, sanubari yang benar-benar tulus, insya Allah akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua punya orang tua, bagi yang masih khususnya ibu-ibu kita. Mari kita jaga perasaan orang tua kita jaga tingkah laku kita di depan orang tua kita jaga ucapan kita di depan orang tua kita. Karena doa seorang ibu tidak ada hijabnya, akan langsung nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mampir, tanpa transit, akan langsung. Insya Allah, saya sangat yakin, yang sangat yakin gitu. Kenapa?